Taruh di mana dulu itu, Ki? Ya, Jang. Di mana nya? Lagian main tarik-tarik aja. Tangkal. Cakadapnya. Oke. Kang Ucep, Jing dia. Kang Acep. Pulang kemana-mana. Wih, kok di situ, Ki? Di tengah dagok. Detik, Jang. Detik. Masya Syarat. Allah. Saya ini dulu. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sulana kullaha wa la taqil. Ini obatnya. Allahumma sholli ala. Ayam. Bismillah. Subuh, Ndra. Aki datang kok koroyo. Bismillah. Kok koroyo. Bismillah. Boleh yang tunggu ente olahraga. Yan, ente tidur di situ gimana? Itu udah disediain terpal, ente tidur di situ. Si bodas menit sabar. Kasih ini kan. Si bodas kunaon, Ki? Oh tadi sudah cicing. Enggak, dia mungkin tadi itu merasa marah, emosi karena memang Joloseno mau nyerang saya tadi, roman-romannya seperti itu. Ayo, kanyahoan, kanyahoan. Ini di ini Pasang Ki biar ganteng. Udah gitu. nggak? Amin tergetek. Enggak, pelan saya kok yang masangin. Ini 2 tilu. Satu komando, Ki. Satu komando. Ngejang. Udah. Di tadi serius wae nya. Iya, Ki. Kunaon nih, Ki? Can beres. Can beres ini, si gendut ini yang ini nih. Dah. Gede aya suara anjang. Tahu tuh. Aduh, itu tadi si bodas ya, Ki ya. Dia mencoba untuk lindungin saya mungkin. Tapi kuat juga itu bodas, sudah dihantam-hantam masih tetap. Kenaon, Ki? Heh, anu sasada naon nya? Sasada naon? Teuing, tang tung. Oh, HP itu HP alarm. Oh, Alarm sudah teh buat iya, sholat tahajud itu, Ki. Oh, Si Rijik. Geus. Oh, goroyok. Titah. Icing ulah pipiluan. Terus Sabaran. Palaur kos kamari cenah. kamare aya naon? Kamari di Jogja Yang di Jogja. kan bodas ku aki titah cicing. Pipiluan. Heeh. Ayeuna teh sabaran. Isi ngabohong. Tenang we das. Iya. Kita satu komando tenurut. Iya. Tapi memang karakter jin yang penuh dendam itu seperti itu, Ki. Makanya kita nggak boleh langsung emosi. Ujang naha ka dieu. Ya, Ki, ini kan lokasinya ini kita di Tasik ini, Gunung Galunggung. Ini ada satu informasi yang menarik tentang kerajaan Galunggung, Ki. Ini menarik. Aki kan berasal dari Galunggung, seenggaknya Aki tahu sejarah Galunggung. Kamari di bagian ulah ka dieu. Cenah nek ka Curug 7. Iya, nanti setelah dari sini kita ke Curug 7. Kamari Ujang ngomongna ka Curug 7 heula kakara ka dieu. Ayo, Masa sih? Ndra, Lupa saya, Ki. tanya Ndra. Tadinya gimana, Ndak? Mau mandi di Curug 7. Oh, Ujang dek ka Curug 7 heula kakara ka dieu. Nah ka dieu heula. nggak tahu, Ki. Getarannya tuh pengen ke sini, Ki. Betaran, Ndra, betaran. Ujang mah pasti aya nu ungkap ya. Iya, betul. Ini kan tadi kita udah survei ke apa namanya situs makam walahir. Wal awal wal akhir. Awal dan akhir. Ini tukang. Ya. Habis itu ke situs prasasti Hanjuang ini, Ki. Yang katanya sebuah prasasti sebagai pertanda terbentuknya atau berdirinya kerajaan Galunggung. Ujang percaya eta situs. Walahir. Oh. Wallahu alam juga, Ki. Kunaon gitu. Tuh weh. Loh, Aslina mah aya di luhur Ujang. aslina saha eta? Eta batu
Eta mah batu di Gunung Padang. Iya, emang dari Gunung Padang. Heeh, dipanggul. Wah, siapa mau itu 2 ton berarti Ki, masa dipanggul? Gampang jang. Kamari ge sabaraha urang bopong ieu sanggup? Dia ada 8 orang. Tah, eta Masya Allah. Jadi, tapi kerajaan Galunggung sejarahnya nih Ki. Ini memang saya sendiri pengen tahu nih tentang sejarah Galunggung ini. Sebab ada informasi yang saya terima juga dari Kabuyutan. Iya, katanya sebelum kerajaan Galunggung dulu namanya Kabuyutan. Mandala Galunggung. Mandala. Mandala Galunggung Kabuyutan. Geus. Mandala itu artinya Kabuyutan maksudnya. Ya, heeh. Ieu pan kerajaan tempat nyieun kitab, Wah, kitab apaan? nyieun ayat-ayat suci. Oh, berarti benar. Agama. Kalau Galunggung itu gunung yang disucikan zaman dulunya. Heeh. Saya mengenal ada istilah kebataraan Galunggung. Ini kan luar biasa, Ki. Kebataraan, Ki. Aslinya tempat. Makanya dulu saya waktu ke Galunggung itu pernah ketemu dengan Resi Guru, kok nggak salah, Indra. Geus digeroan jang, kedeung jang. Oh iya, jam berapa ini? Ajan awal ya. Jan awal. Besok kita lanjut lagi deh kalau gitu. Sukan di. Oh, Ayo. enggak deh. Geus. Enggak dulu Resi Guru Bisa we nya. Tanggesan. Resi Guru. Ajan jang. Enggak, itu ajan Nah, awal. isukan, ayo isukan. Ajan awal, saya kira ajan yang kedua. Teu berhasil. Ajan ke pertama. Jadi dulu saya pernah itu dibawa sama seorang Resi Guru untuk menjumpai Braja Dharma. Nah, saya menarik itu Resi Guru. Berarti memang benar kalau Gunung Galunggung itu memang satu gunung yang disucikan dari zaman baheula. Betul itu, Ki. Heeh. Dan tempat kabuyutan. Leres. Kalau kabuyutan bahasa sekarang itu apa sih? Buyut, kakek gitu maksudnya. Tah, eta. Kekakean berarti. We sadek ujang. Saya nanya, saya kan nggak tahu kabuyutan itu artinya apa buyut. Kumaha ngeles nanya. Ambil teu cerita ieu. Ra. Kedeung ya, Jang. Oke. Ra. Kumaha, Ra? Ambil teu cerita, Ra. Saya nggak dengar, Ki. Oh. Nggak dengar. Udah ngaku aja sih. Tuh kan ngaku. Sarua menindra. Apa itu kabuyutan itu apa itu? Kerajaan Nupang Kolot Najang. Berarti sama Galuh duluan mana itu? Kabuyutan Galunggung itu? Galunggung jeung Galuh teu beda jauh, Jang. Oh, selisihnya. Tapi betul kalau misalnya adanya penobatan Raja-Raja Galuh itu minta restu dari Kabuyutan Galunggung dulunya. Para resi. Karajana Semplak Wajah. Semplak Wajah. Eta teh raja anakna Retikandayun. 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 Itu mah Raja Galuh, Ki. Saya tahu itu. Anaknya Retikandayun. Oh, Semplak Wajah itu. Itu kan abad keberapa itu? abad kelima, Jang. Wah, yang benar. Masya Allah. Lama benar. Tahun hiji, Jang. 10-13 saka. Apa lu ini kan? Macanya. Ngebet, Jang. Ngebet. Heeh. Paham ngebet juga dia. Masya Allah. Abad kelima. Saya belum lahir itu, Ki. Yang geus. Kabuyutan Galunggung. Memang kenapa sih gunung itu selalu dianggap suci oleh masyarakat Sunda zaman dulu, Ki? Aki tahu nggak? Aki juga kan tinggalnya di gunung. Kan korban itu geus carita. Apa itu? Bangsa Aki lobana di luhur gunung. Oh ya, di dalam gunung. Negeri Parahyangan.
Nah, Tatar Sunda disebut negeri Parahyangan Karena tempat tinggalnya para hyang. Parahyang dewa. Apa ini ada unsur keyakinan bangsa India zaman dulu yang mengagungkan Gunung Mahameru, yang tempatnya para dewa mereka semua? Tah, eta apa deh? Pasti. Makanya Astadewa kan tinggalnya di Gunung Semeru. Abah di. Heeh. Terus Jang, Abah di Semeru. Enggak. Ungkap WKB, ungkap Jang, ungkap. Enggak, saya cuma mencocok-cocokkan aja. Kayak ujung-ujungnya kuncung putih. Belum ke sono, Ki, belum. Kita masa semplak wajah dulu ini. Jadi memang dulu itu sebelum belum terbentuk kerajaan Galunggung, itu kan kalau dari situs itu tadi diceritakan berdirinya kerajaan Galunggung itu tahun 1111. 1111. 4 kali. Dan sebelum terbentuk sebuah kerajaan Galunggung, dulunya itu kebataraan atau kabuyutan Terus yang dipimpin oleh diantaranya Semplak Wajah. Itu mahaguru luar biasa itu. Bahkan ada yang menamakan sebagai Arif jeung bijaksana eta. nah itu disebutnya sebagai Sang Hyang Guru atau Batara Guru, digantikan oleh Kuncung Putih. Bukan Lain Jang. Hah? Lain. Sebab sejarah mencatat seperti itu. Kuncung putih Jang, kuncung Nah, putih. dulu waktu saya di Galunggung juga sempat ada yang mau ngajak ketemu Resi Guru itu melalui Kuncung Putih. Cuman dia menghindar pada waktu itu. Alasannya takut ketemu saya. Sehingga Resi Guru yang langsung ngantar saya ke Braja Dharma. Kata Resi Guru itu Kuncung Putih yang dekat dengan Braja Dharma. Jang. Kuncung putih nupang deketna jeung Braja Dharma. Aki kenal sama Kuncung Putih? Asa salewat we Jang. Asa kapanggih amun amprok, "Hai, Kuncung." Tah, itu geus. Enggak, itu kan Kuncung Putih itu nama manusia apa nama jin sih itu? Atau gelar aja sebenarnya sih? Gelar we Jang, Gelar. wujudna. Apa dia emang ada jambul putih gitu seperti Semar? Nah, kan Semar aya jambulna putih kuncung. Heeh Jang. Sareuri mah ih. Sebab memang kuncung putih ini kan dia gelar yang hidup di abad-abad ke-5, ke-6 gitu. Terus dilanjutkan salah satu anaknya itu di abad ke-12, Kuncung Putih juga namanya. Eta we Jang, di Kandayun pan boga anak tah Jang, 2 Jang. Ya, Boga anak tah. Batara Sena jeung Purba Sora tah eta Jang. nah, terus Para sea we Jang eta. Ngarebutkeun kekuasaan Jang. Galuh, Oh, kawali dong. akhirna amun ieu mah dek hancurna Jang. Turun we tah tatana ka eta Siapa itu? aduh saha namanya. Si minyak. Minyak. Hah? Mandi minyak. Eta si minyak. Kok si minyak? Si minyak Minyak jinggo. nak jinggo udang gerem. Mandi minyak. Kalau nggak salah ada itu dulu nama Raja Galuh ya, mandi minyak ya. Kalau nggak salah pernah ada itu. Jang, eta Jang. Nggak, terus hubungannya dengan Kuncung Putih apa? Saya penasaran dengan Kuncung Putih. Ya, naon Jang, kuncung putih mah kuncung putih. Eta non teh dulurna Braja Dharma. Dulurna ya. Ponakan kayaknya situ. Ponakan? Iya. Lajang.
Aduh. Nggak Ki, jujur aja Ki. Itu wajar kalau satu makhluk memiliki banyak gelar. Itu wajar. Kayak misalnya Aki punya gelar kuncung hidung gitu, itu wajar. Nah, Jang, aki kuncung hideung, Jang. Kan misalnya nih Ki. Eta. Misalnya. Aki Atau aki kuncung hideung. Jaya Dharma punya gelar Ki Jarot. Eta, aki Jang. Atau di kota lain Aki Dalem. Aki Dalem. Jang, eta aki Jang. Nah, gitu. Dan ada lagi satu lagi nih Jaya Dharma ini memiliki gelar kuncung putih. Cek saha Jang. Iya. Lain Jang. Yang cerita saya orang Galunggung loh. Aduh. Iya. Saha Jang? Dia termasuk murid belajar Dharma yang bandel di abad ke-13. Cintrek kayak iya. Janggut. Pasti si Janggut. Dan dia pernah ngikut kepada kerajaan Galunggung. Salah satu raja Galunggung. Siapa sih, Wijaya Kusuma atau siapa gitu. Sebelum bergabung dengan Siliwaan, dengan Linggawangi. Jadi pertama itu katanya Kuncung Putih itu dia mengayomi salah satu pejabat tinggi raja gitu atau sekelas patih di kerajaan Galunggung. Kemudian diperintahkan untuk mendampingi kerajaan Galuh, Linggawangi. Yang pada akhirnya terakhir itu kerajaan Pajajaran Siliwangi. Sosoknya namanya Kuncung Putih. Gelarnya dia itu. Kalau bapaknya dia terkenal Kuncung Putih itu dengan jambulnya, kalau Kuncung Putih yang kedua itu terkenal ikat kepalanya gitu. Yang bikin kuncung, modelnya kuncung nih, kayak ikat kepala gini tapi putih. Jang, iya mah Iya, itu hitam. Itu informasi yang saya tahu, yang saya dapat. Cuman saya yakin sih bohong semua itu. Jang, bohong eta mah Jang. Bohong. Bohong, Ra. Ulah percaya, Ra. Aki mah, Aki Jarot, Ra. Lain Kuncung Putih lain. Bukan. Lain. Yang Jangnya. jahat ya Kuncung Putih. Hah? Kuncung Putih jahat ya. Bager. Kaseri mana sih? Bager, Ra. Nyapan bodas. Bodas pan ngacirikeun pang bagerna. Ya, Kuncung Anu Putih. nyatukeun bangsa-bangsa nu parasea, Ra. Anu nasehatkeun Prabu Siliwangi eta, Ra, si Kuncung Putih teh. Nu amun pamana rasa geus lieur nya sirana ngomong tah ka Kuncung Putih. Si kieu. Nah, kitu we nya Jang. Tenang. Cek si eta, si Kuncung Putih nu ngomong. Iya, betul. Bijaksana, arif. Si Kuncung Putih itu. Si pamana rasa. Pamana rasa. Gitu. Jaya Wisesa, Jaya Dewata. Terus dari informasi terakhir juga saya terima, pada akhirnya Kuncung Putih ini tadinya beragama wiwitan, masuk Islam oleh Kian Santang. Terakhir itu. Karena dia merasa dia harus melindungi Prabu Siliwangi dari kejaran Kian Santang. Betul nggak itu? Meren Jang, sugan. Saya dulu itu Jaya Dharma dikenal dengan Kuncung Putih sebenarnya dia. Sabar. Dadanya di perut. Berarti dia pendek ya? Segini kali. Dada. Seneng maneh mah. Enggak, itu betul nggak sih cerita saya Ki? Atau janganlah dibilang betul 100%, betul 99% gitu. Kamari geus janji kasih lepi deh. Kenapa? Mun teu janji kasih lepi. Apa janji apaan Mbak Lepi? Oh, bohong. Pi. Oh, enggak, iya memang muslim tuh nggak boleh bohong. Pi. Cai Pi. Enggak. Aus ujang Pi. Enggak. Pi. Tenang Pi. Ini Eueuh. apa namanya? Sasadanya.
tidur ya Levi. Jadi begitu Pi. Siap. Ki? Pi. Dan Kumaha ya, memang Pi? apa namanya Kedenjang, Pi. udah nggak ada dari tidur. Perjanjian kemarin hapusnya, Pi. Kok perjanjian kemarin. Jadi memang apa kalau di tanah Tasik ini sosok Kunjung Putih itu yang banyak dikenal oleh masyarakat. Tapi sebenarnya saya yakin nggak yakin gitu kalau Kunjung Putih itu Jaya Dharma. Oh, jangan lain. Nggak yakin. Lain. Oh, Setahu saya dia tuh orangnya berwibawa, nggak pernah nggak bodor, tegas. Dekos kieu jang teu. Kunjung Putih mah kieu jang. Nah, gagah. Tah kitu. Namanya dia Jang. Resi Guru. Dia mah bongkok jang. Nah, itu. Kolot. Tapi kok lagi taruh mau gagah ya. Tadeng. Kunjung Putih kalau lagi tahu nggak gitu? Berubah. Ngomong deui. Tajong. Gitu Ki ya. Lain jang. Lain. Haki-maki geus ki jarot geus. Jarotnya. Oke lah. Ki, ini ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran saya ini Ki. Sekaligus sangat mengkhawatirkan gitu Ki. Waktu di Candi Banyunibo itu Eyang Lau kenapa nitipin Aki ke saya? Saya titip Ki Jarot kepada Anda. Saya bilang nitip kok kakek-kakek. Kalau nitipin Mojang Bandung mah urusan Kang Ucep itu mah. Geus kolot. Hah? Geus kolot karunya. Itu ada maksud apa yang Lau tuh ngomong seperti itu Ki? Kenapa saya mesti jagain Aki? Loba musuhna jang. Aki. Oh, Yang bener. gara-gara kamari. Ini Amun daek mah jang amprokeun we. siapa itu? Aki tiluan tah. Sahawai Sesa. Yang lawu sama Aki. jeung Aki. Buat apaan itu di saat diketemuin semua? Ya mun hayang nyaho wujud-wujudna. Ngobrol bertiga begitu. Itu mah mesti dilawu Ki. Lawu hayu. Miring. Piknik di Indra. Piknik. Oh, Enak aja piknik. Itu yang jadi beban pikiran saya Ki. Apalagi nggak jadi cerita deh saya. Tapi ya kita serahkan semua perjalanan hidup kita kepada Allah. Yang penting cerita jang. Ambil nyaho si kita Hera. menjalankan kewajiban dengan Kita cerita Ndra. Cerita. Hmm? Ya, cerita. Enggak, ini masalah keburukan nggak bisa cerita. Kalau kebaikan nggak apa-apa kita cerita. Cuman yang jelas tugas kita memang semakin berat ini Ki. Karena kita berhadapan langsung dengan makhluk yang nggak bisa kita anggap remeh. Pokok namanya jang. Nah ade we. Ujang geus ditandaan. Musuhna Ujang nu nyata aya, nu henteu nyata ge aya. Ini manusia juga seperti itu Ki. Budak-budak Ujang nu deket ngahade jang. Ngahade ka tombak setan jang. Insya Allah lah dapat perlindungan Ki. Tapi yang jelas sih memang satu sunatullah dalam syiar itu pasti ada batu yang menghalangi, kerikil yang di tengah jalan, itu pastilah dalam perjuangan tuh seperti itu. Pokok namanya jangnya. Amun Ujang diserang, dihareup, di tukang, di kanan, kenca. Nya. Ujang sabar we jang. Gitu ya. Ulah Dilawan jang. Sarwana eta pancingan ku Ujang. Titah Ujang jeung babaturan bubar. Anggeus untuk ngungkap deui si Kidul. Oh gitu ya. Tujuanana. Tapi memang kita ada pengaruhnya ke sana Ki. Nggak diduga. Karena teh naon jang. Amun Ujang ngungkap si Kidul kamari weh geus
di Jogjanya. Hmm. Sabaraha urang nu tobat? Ya alhamdulillah laporannya sih banyak juga yang mereka Sadar pan? hijrah, iya. Nah, Nggak tawasulan lagi ke Cikidul. tah eta Gusti Allah mah hiji, Tuhan mah da eueuh deui. Nah nyembah Cikidul. Hmm. Untung we eueuh nyembah ka Aki. Hah? Heeh. Untung we eueuh Jang. Amun aya mah bah. Moal Diapain? menang naon? Iya betul Ki. Emang Aki yang ngasih rezeki. Henteu. Emang Aki yang ngasih sembuh. Emang Aki yang ngasih selamat. Henteu Jang. Iya. Aki mah tetap aki-aki. Tah tiba ngabantuan Ujang we nyokot eta. Geus. Ya seperti itulah, itu kan istilahnya kewajiban sebagai makhluk lah, saling membantu, manusia membantu. Iya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan juga takwa, kan seperti itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan juga dosa. Pokoknya namanya Jang, boga gelar naon ge nya. Mau haji, mau hajah, mau anjengan, mau wali, amun geus minta ka Cikidul, empleng. Tak, Itu yang mereka nggak suka dengan dakwah kita tak, seperti ini. eta. Antekna Cikidul. Embung diungkap. Geus. Tak sesat mah sesat. Iya. Mana Cikidul muslim pakai jilbab. Pret. Jauh. Naonan jauh Jang? Tahu itu jauh. Oh jauh, lain muslim. Tapi yang jelas sih memang kembali ke topik lagi, kerajaan Galunggung itu memang benar-benar ada ya, pernah berdiri di kaki Gunung Galunggung ini Ki, ya. Dan Gunung Galunggung memang merupakan satu gunung yang disucikan pada zaman dulu sebagai tempat kabuyutan. Kegiatan-kegiatan agama dilakukan di gunung ini. Bahkan menjadi sandar. Kalau dulu Pajajaran itu punya Halimun, mungkin Galuh punya Galunggung. Tah, eta Jang, Linggawangi. Dia mah bareto Linggawangi, areana Jang. Iya betul, Linggawangi ini. Nah. Desa Linggawangi. Oh, Kenapa? Emang ada hubungan apa sama Linggawangi? kan Galuh ka dieu, Oh iya betul. kapan Jalu. Ya heueuh. Kawali berpindah-pindah. Mangkana kamari Ujang pan ngomong, hayang ka Curug Tujuh heula, kakara ka dieu. Nah ka dieu heula. Karena saya anggap ini yang lebih tua dibanding Galuh. Bohong we. Ngawa yang hayang ungkap si Kuncung Putih. Ya itu termasuk juga Kuncung Putih. Oh, alasan we eta Ujang mah ngan Ra. Oh, tuh, Hendra ya, Jang. Hebat Ra, aku. Ya Hendra mah nurut apa kata saya itu Ki. Rejaan. Kasih Ujang. Apa itu? Eta biasa manggil non bah nya. Bah, pan kamari bah ngomong Kak Curug Tujuh. Nah ka dieu gitu. Enggak lah, Hendra nggak begitu. Dia tahu keputusan saya itu keputusan yang terbaik. Satu komando Nyandra. Nah itu. Satu komando. Oke, jadi abis dari sini Aki bawa Joloseno langsung ke selatan. Karunya. Ampurannya. Ampura ulah pundung. Oh Jang. Poho. Ya udah deh, berangkat deh Ki. Ini juga udah mau subuh Ki. Ampura. Geus kolot Jang. Iyalah pasti. Pokok namanya Jangnya Kuncung Putih lain Aki lain. Tetapi eta Kuncung Putih Resina Prabu Siliwangi geus nu ngajagaan. Oke, itu Kuncung Jeung si Putih. Bodas. Geus Jang. Udah. Geuning seuri. Jang jeung si Bodas. Lain. Aki-aki. Ngejang. Udah Ki. Balik ya. Balik Ki. Hatur nuhun. Aki Kuncung. Aki kok. Pane ka mana wae maneh Pi. Nama baru Ki. Hapus Pi perjanjian Pi. Oh siap. Ya. Perjanjian. Nggak bohong. Dosanya. Dosa. Tuh pan, Jang. Geus ya. Jang baliknya. Oke Ki, hati-hati di jalan. Kedeung heula. Ulah dicekelan. Bawa balik si ieu heula. Oh. Kue melu. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.